Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan entok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Masih semangat teman-teman untuk beternak entok? Di tengah penyakit entok yang saat ini masih merajalela ya, membidik anakan entok kita sehingga tidak sedikit yang mengalami anakan entoknya mati. Sebenarnya dalam pemeliharaan entok, penataan kandang merupakan faktor utama agar kita semua sukses dalam beternak entok. Kebersihan kandang entok dewasa maupun anakan kunci sehatnya ternak entok kita. Bila entok dewasa kita sehat, maka produksinya lancar. Bila anakan entok kita sehat, maka pertumbuhannya akan optimal. Teman-teman, untuk mewujudkan itu semua perlu adanya penataan kandang yang ideal sehingga kandang kita tidak lembab, bebas dari jamur, pencahayaan cukup, sirkulasi udaranya lancar. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mereview kandang unik, menarik, dan pastinya super hemat. Semua bahan pembuatan kandangnya menggunakan barang yang bisa dikatakan bekas. Tak lain adalah kandang entok Wijaya yang beralamatkan di Desa Suko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan letak kandang yang berada tepat di samping rumah teman-teman, terbuat dengan bahan dasar bambu untuk pagar dan barang bekas lainnya seperti ban bekas sebagai tempat bertelur dan mengeram, banner bekas sebagai penutup tempat petarangan atau eraman supaya tidak diganggu dengan jantan yang lain, belahan potongan bambu sebagai tempat pakan kandang. Kandang ini terlihat unik dan menarik. Dengan menggunakan plastik UV ya sebagai atap kandang membuat pencahayaan kandang nampak sempurna, sehingga lantai kandang tetap kering dan terhindar dari jamur parasit jahat yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Saat ini banyak yang mengeluhkan anakan entoknya yang masih usia di bawah 1 bulan ini mengalami sesak nafas, pilek, dan akhirnya mati dikarenakan hanya dasar kandang yang basah dan lembab. Penumpukan kotoran ini sangat berbahaya teman-teman untuk kesehatan ternakan entok kita. Ketika pencahayaannya ini tidak optimal, maka bisa dipastikan penumpukan kotoran yang ada di dasar kandang yang tercampur dengan cipratan air minum mungkin ini akan membuat amonia kita ini semakin lama akan semakin menguap dan bisa mengganggu sistem pernafasan anakan entok kita. Teman-teman, di kandang ini terdapat 60 ekor entok dewasa ya dan anakan. Kandang yang terdiri dari 4 sekat dan dihuni sebanyak 60 ekor ternakan entok tidak menimbulkan bau kandang dan tidak pengap teman-teman. Bentuk kandang semi terbuka membuat sirkulasi udara di area kandang ini sangat lancar sehingga 60 ekor entok ternakan di kandang Wijaya ini sangat cukup asupan oksigennya. Sirkulasi udara yang baik maka akan menjadikan anakan entok kita semakin sehat. Indukannya pun akan semakin lancar berproduksi. Teman-teman, yang paling menarik di kandang ini adalah penataan kandang rawatan entok yang masih berumur di bawah 1 bulan. Bentuk kandang yang tidak begitu lebar membuat pergerakan anakan entok ini terbatasi, jarang bergerak sehingga pertumbuhannya optimal. Dengan alas kandang menggunakan strimin membuat kotoran entok ini langsung turun ke bawah teman-teman, sehingga kotorannya tidak menempel di dasar kandang dan entok tetap bersih. Dengan membuat
kandang ini dasar lantai atau dasar kandangnya, dasar boxnya ini menggunakan srimin, tidak terjadi penumpukan kotoran yang bisa mengakibatkan bulu anakan entok kita menjadi kotor. Ketika kotor, kesehatannya pasti akan terganggu dan kurang enak dipandang. Dengan dasar kandang menggunakan srimin, kotoran yang menempel di dalam kandang pasti akan turun dan nanti akan terlihat bersih. Mengingat entok di usia 1 bulan atau di bawah 1 bulan ya, kotorannya sangat banyak teman-teman. Karena asupan pakannya pun juga sangat banyak. Ketika ini terjadi, makannya full, otomatis kotorannya pun juga akan banyak dan menimbulkan penumpukan kotoran dan penguapan gas amonia. Untuk itu, Kandang Wijaya membuat drainase sederhana teman-teman yang terbuat dari banner bekas yang dibentangkan untuk memudahkan pembersihan kandang. Setiap hari dilakukan pembersihan kandang dengan cara penyemprotan air bisa menjadikan anakan entok ini semakin sehat. Kebersihan kandang juga akan semakin tepat sasaran yang dialirkan langsung ke solokan yang berada di bawah kandang. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah selokan buatan ya atau drainase buatan. Ini langsung bisa mengalir ke tempat pembuangan sehingga tidak ada penumpukan kotoran dan kandang terlihat sangat bersih. Teman-teman, melihat kandang entok Wijaya ini terlihat sederhana ya, unik dan menarik. Tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membuat kandang permanen, ternyata dengan modal kecil pun dapat mewujudkan kandang entok yang nyaman, namun tetap terlihat unik dan menarik. Ternak entok kita atau ternak entok di kandang ini tetap produksi dan lancar. Di kandang indukan teman-teman, di kandang indukan terdapat kubangan mini ya. Ini terbuat dari papan yang dilapisi banner bekas dengan ukuran yang tidak terlalu dalam dan lebar. Sangat menarik, sangat sederhana sekali. Ini bisa mengefisiensi air teman-teman. Jadi pergantian air bisa dilakukan setiap hari. Setelah itu pengurasan pun juga sangat mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kebutuhan air pun tidak terlalu banyak sehingga ternakan entok yang dewasa yang ada di kandang ini tetap bisa mandi, menurunkan suhu tubuh, dan yang mengaram pun bisa melembabkan cangkang telurnya tanpa harus membutuhkan kubangan air yang banyak dan dalam. Dengan semua peralatan kebutuhan kandang yang nampak sederhana, ini membuat kandang ini terlihat sangat simpel dan sederhana ya, tetapi tidak menghilangkan fungsi pokok dari sebuah kandang entok. Sebuah kandang entok harus mempunyai persediaan air yang ad libitum atau tidak terbatas. Dari kubangannya, dari tempat air minumnya harus tersedia, tidak boleh kekurangan. Karena kalau sampai kandang entok tidak ada air yang ketersediaannya terjaga, pasti akan menghambat reproduksi untuk yang dewasa dan akan menghambat pertumbuhan untuk yang masih anakan. Melihat kandang ini teman-teman, kita tersadar ya, ternyata kandang entok tidak harus mewah. Kandang entok tidak harus permanen. Dengan barang bekas pun mampu menjadikan kandang entok kita lebih unik dan menarik tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Bagaimanapun kandang ternak entok kita teman-teman, yang terpenting adalah selalu menjaga kebersihan kandang, karena itu kunci kita mendapatkan keuntungan dalam beternak entok. Semoga ini bisa menjadi pengalaman ya
untuk kita membuat kandang ke depan, sehingga ternakan endoknya pun nyaman dan produksinya lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.